Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puspita Dewi. Saya dari kampus SCII Likara Purwakarta. Saya dari kelas manajemen pagi semester 4. Dan sini saya akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan ilustrasi pencatatan transaksi dengan metode perpetual yang ada di perusahaan manufaktur. Oke, langsung. Dan di sini ada beberapa contoh transaksi. Contoh transaksi yaitu pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan syarat 4/14 N/30. Apa sih maksud dari syarat itu? Maksudnya yaitu jika dibayarkan atau dibeli barang dagang tersebut dengan waktu di tanggal 14, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 4%. Dan ada jangka waktunya, itu selama 30 hari. Dan jika digunakan kolomnya tidak jauh seperti ini, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, dan di tanggal ada Maret tanggal 1, yaitu di akun debitnya, pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang. Di debitnya yaitu nama akunnya persediaan barang dagang. Dan di kreditnya hutang dagang, karena ini pembelinya tidak secara tunai. Maka dinamakan secara utang dagang. Jika tunai, maka di akunnya bakalan kas. Di debitnya yaitu persediaan barang dagang 8 juta dan di kredit utang dagangnya 8 juta. Oke, lanjut ke transaksi yang berikutnya, itu pada tanggal 3 Maret dijual barang dagang sebesar atau senilai 4.500.000 diterima tunai 20%-nya saja. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Dan beban pokok yang dijual 3.800.000 penjualan dilakukan kepada CV adil. Dan jika dilihat jurnalnya seperti ini, yaitu pada tanggal Maret tanggal 3, di keterangan atau di kolom nama akunnya, yaitu di debitnya kas. Kenapa kas? Karena akan diterima tunai. Ada kas dan piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena kan belum seutuhnya dibayarkan, masih ada sisanya. Kasnya berapa? Kasnya senilai 900.000. 900.000 itu dari yang 4.500.000 itu dikalikan persennya, tunainya 20%. Maka akan mendapatkan nilai sebesar 900.000. Oke, untuk piutang dagangnya 3.600.000. Dari mana? Yaitu yang 4.500.000 yang awal jual barangnya dikurangi dengan diterima tunainya berapa? Kan tadi diterima tunainya kasnya sebesar 900.000, maka dikurangi yang 4.500.000 dikurangi dengan 900.000, itu mendapatkan nilai 3.600.000. Dan di kreditnya ada akun penjualan, yaitu senilai 4.500.000. Terus ada kan tadi ada beban pokok yang dijual 3.800.000, penjualan dilakukan kepada CV adil. Di akunnya yaitu beban pokok penjualan dan di kreditnya persediaan barang dagang senilai di debitnya 3.800.000 dan di kreditnya sama 3.800.000. Oke, next transaksi yang berikutnya ada pada tanggal 5 Maret dibayarkan ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 5 juta. Nah, jika dijurnalkan yaitu pada tanggal Maret tanggal 5, keterangan akun nama akunnya yaitu persediaan barang dagang dan kas di kredit sebesar 5 juta. Kenapa kas di kredit? Karena kan kita mengeluarkan kas, mengeluarkan uang gitu. Jadi kasnya itu berada di kredit.
sebesar 5 juta untuk dibayarkan ongkos angkut plus barangnya. Oke, langsung itu pada tanggal 17 Maret membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya sebesar 3 juta dengan syarat ada syaratnya dengan syarat 2/10 N/30 dan ada beban angkutnya sebesar Rp200.000. Jika digunakan yaitu pada tanggal Maret tanggal 17 keterangan atau di nama akunnya yaitu di debit dicantumkan persediaan barang dagang dan di debit juga ada beban angkut pembelian. Kenapa disebut persediaan barang dagang? Karena kan kita membeli sejumlah barang. Jadi masuknya ke persediaan barang dagang. Yaitu persediaan barangnya sebesar 3 juta dan beban angkut pembeliannya sebesar Rp200.000 dan di kreditnya ada utang dagang sebesar 3.200.000. 3.200.000 itu didapatkan dari jumlah debit yang 3 juta dan 200 dan mendapatkan nilai 3.200.000. Ke transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Maret pemakaian bahan baku sebesar ada senilai 25 juta dan bahan penolong sebesar atau senilai 10 juta. Jika digunakan yaitu pada tanggal Maret 19 keterangan atau di nama akunnya yaitu didebit barang dalam proses dan di kreditnya persediaan bahan baku sebesar 25 juta di debit dan ini kredit 25 juta. Terus yang ada bahan penolongnya, bahan penolong itu bisa masuk ke biaya overhead pabrik. Di debit biaya overhead pabrik dan di kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. Oke, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.